Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pioner yang saya banggakan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Dan jangan lupa tugas kita sebagai pioner adalah mengklik petir agar koin yang kita tambang bertambah. Dan sebelum kita mulai video saya yang ini, silahkan teman-teman untuk subscribe video saya ini. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan kabar terbaru tentang Pi Network. Karena saya ada kabar yang bisa saya share dan bagikan pada teman-teman semua. Kabarnya yaitu, apa yang bisa kita lakukan pada saat setelah mainnet terbuka? Saat sudah diluncurkannya mainnet terbuka, para pioner dapat menukar atau menggunakan Pi dengan 3 cara. Yang pertama, transaksi P2Apps atau peer-to-peer. Metode ini sudah bisa kita lakukan juga pada fase mainnet tertutup. Namun, dengan pembatasan yang diberlakukan sesuai aturan di white paper Pi Network. Setelah mainnet terbuka, pioner bebas dalam penggunaan Pi untuk jumlah koin dalam setiap transaksi. Dan yang kedua, untuk poin yang kedua ini teman-teman, biasanya teman-teman paling banyak bertanya tentang ini ya teman-teman. Jadi tolong dengarkan baik-baik, simak baik-baik agar teman-teman paham. Yang kedua, transaksi atau pertukaran melalui exchange. Saat setelah peluncuran mainnet terbuka, maka Pi segera akan terdaftar di bursa pertukaran aset digital. Sehingga para pioner bisa menukar Pi yang dimiliki ke berbagai macam kripto atau aset digital untuk bisa ditukar ke mata uang fiat atau rupiah. Dan poin yang ketiga juga teman-teman harus simak betul-betul, harus dipahami betul-betul, harus didengarkan betul-betul ya teman-teman. Untuk poin ketiga, pertukaran melalui bank. Saat ini, blockchain Pi telah terkoneksi ke berbagai bank, baik bank internasional maupun bank-bank lokal. Bank-bank sentral di masing-masing negara yang telah memiliki atau mengeluarkan atau memberlakukan CBDC, mata uang digital, maka pioner dapat melakukan penukaran Pi melalui bank di masing-masing negara. Sehingga setelah mainnet terbuka, pioner juga dapat menukar ke bank-bank yang menerima koin Pi. Untuk di Indonesia, kita menunggu peluncuran rupiah digital. Sehingga nantinya Pi dapat disuap atau dikonversi ke mata uang rupiah. Kita menunggu regulasi pemerintah Indonesia untuk penggunaan aset digital khusus Pi untuk bisa diterima seperti aset digital lainnya. Sebagaimana yang telah diberlakukan oleh pemerintah Cina dan Amerika Serikat. Cina sebagai barometer pengguna Pi sudah memberlakukan Pi senilai GCV. Namun terbatas, hanya warga lokal Cina saja. Semoga perjalanan panjang kita bisa memenuhi harapan kita semua. Tinggal menunggu 3-4 bulan menuju mainnet terbuka 28 Juni 2024. Tetap semangat, jangan lupa klik petir. Ingat, Pi semakin langka
dan waktu tidak bisa diulang kembali. Ketika sebuah proyek diberikan lisensi Pi open source, itu berarti basis kodenya telah disetujui oleh core team dan secara resmi diizinkan untuk berjalan di ekosistem Pi. Dan mereka juga terikat bahwa basis kodenya juga akan menjadi lisensi Pi open source. Menjadi sumber terbuka publik, siapapun dapat menggunakan kodenya. Pi open source adalah tempat yang memanfaatkan kecerdasan komunitas, merupakan platform data teknis yang terbuka dan bersama, membuat pengembangan lebih cepat dan mudah. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di halaman channel YouTube saya atau pada video saya ini. Tapi saya mohon untuk berkomentar yang sopan dan sifatnya yang memotivasi. Baik, mungkin sampai di sini saja videonya. Saya sebagai sesama teman pioner hanya bisa memberi nasihat dan saling memotivasi agar kita betul mengambil kesimpulan dan melangkah. Kita di Pi Network hanya mengklik petir 24 jam satu kali dan itu tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Terjadinya Open Mainnet itu adalah keberuntungan bagi kita, bukan hanya saya dan Anda, tapi bagi pionir di seluruh belahan dunia. Salam sukses, salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.